Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perancangan pengontrolan forward reverse otomatis dengan motor induksi 3 fasa menggunakan PLC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulfadli Marsuki, NIM 24SP109, jurusan Otomasi Sistem Permasinan. Pada video kali ini, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian PLC, komponen utama pada PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, klasifikasi PLC, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC, gambar wiring rangkaian daya, gambar wiring rangkaian kontrol, listing program diagram ladder, tabel I/O list. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PLC. Jadi, PLC adalah Programmable Logic Controller, adalah suatu perangkat elektronik berbasis mikroprosesor yang digunakan untuk mengendalikan mesin atau proses secara otomatis. Terdapat beberapa pengertian PLC dari sumber tertentu. Yang pertama dari electronica.com. Dia mengatakan PLC adalah suatu perangkat elektronik yang dirancang untuk mengontrol dan mengoptimisasi proses industri dengan menggunakan logika program. Kemudian, menurut ilmu teknik ID, PLC, singkatan dari Programmable Logic Controller, adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem otomasi untuk mengendalikan berbagai proses. Perangkat ini dirancang dengan tujuan untuk menggantikan penggunaan relay elektromagnetik yang memerlukan kabel yang rumit dan pemeliharaan yang lebih sulit. Kemudian, menurut Iwan Setiawan, PLC adalah Programmable Logic Controller dirancang adalah sebuah komputer kecil yang dirancang khusus untuk mengendalikan sebuah peralatan. Selanjutnya yaitu ada beberapa persamaan dari pengertian PLC tadi. Yang pertama, sama-sama menyebut PLC sebagai perangkat elektronik digunakan dalam proses industri ataupun sistem otomasi. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mengontrol, mengendalikan proses, baik definisi pertama maupun kedua, menekankan fungsi PLC sebagai pengendali otomatis. Kemudian yang ketiga, menggunakan logika pemrograman. Meskipun definisi kedua tidak eksplisit menyebut logika pemrograman, namun tetap mengacu pada pengendalian otomasi yang berbasis program. Selanjutnya itu ada beberapa perbedaan dari kedua pengertian tadi. Yang pertama, definisi pertama menurut electronica.com. Dia lebih ringkas, menekankan fungsi PLC untuk mengontrol dan mengoptimisasi proses industri, fokus pada logika pemrograman sebagai dasar kerja PLC. Kemudian, definisi kedua menurut ilmu teknik ID. Dia mengatakan yaitu lebih detail, menjalankan fungsi PLC dalam menggantikan relay elektromagnetik yang rumit dan sulit dipelihara, menekankan kemudahan perawatan dibandingkan sistem lama berbasis relay. Kemudian, ada beberapa komponen utama pada PLC. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada CPU yaitu Control Processing Unit, yang ketiga adalah output, di mana pada input itu ada terdiri beberapa, bisa saja sebagai push button start, stop maupun push button reset. Kemudian isi dalam CPU yaitu terdapat prosesor, memori, dan power supply. Kemudian pada bagian output yang dikontrol yaitu buzzer dan LED, bisa juga relay. Selanjutnya yaitu sejarah PLC. Pengembangan awal sejarah PLC dimulai pada tahun 1968 ketika Richard Morley, seorang insinyur dari Australia, mengusulkan ide untuk menggunakan sistem berbasis mikroprosesor dalam pengendalian proses industri. Dalam pengendalian proses industri, ide ini muncul sebagai solusi alternatif untuk menggantikan sistem relay elektromagnetis yang mahal, rumit, dan kurang fleksibel dalam mengubah logika pengendalian. Pada tahun 1969, Richard Morley bersama dengan timnya di Bradford Access Test, sebuah perusahaan konsultasi teknik, berhasil menciptakan PLC pertama. Dan yang diberi nama adalah Medicon, singkatan dari Modular Digital Control. PLC Medicon berbasis mikroprosesor 084, memiliki memori yang hanya sebesar 256 bit, dan awalnya digunakan untuk mengontrol proses
dalam industri otomotif. Kemudian, penerimaan dan perkembangan PLC. Keberhasilan PLC Medicon membuka jalan bagi perkembangan teknologi PLC lebih lanjut. Penggunaan PLC semakin berkembang dan diterima secara luas di industri manufaktur dan industri proses lainnya karena kemampuannya yang fleksibel, dapat diprogram ulang, dan efisiensi dalam menggunakan energi. Pada tahun 1970-an, PLC memulai menggantikan relay elektromagnetis sebagai solusi standar untuk pengendalian proses otomatis. PLC yang lebih canggih dikembangkan dengan memori yang lebih besar, kemampuan input dan output yang lebih banyak, dan bahasa pemrograman yang lebih maju. Kemudian pada tahun 1980-an, PLC semakin terintegrasi dengan komputer industri dan jaringan, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dan pemantauan proses secara real-time. Hal ini memberikan manfaat tambahan dalam pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Perkembangan lebih lanjut pada dekade berikutnya mencakup fitur-fitur canggih seperti kemampuan komunikasi Ethernet, kemampuan untuk menghubungkan ke perangkat cerdas smart device, dan sistem kontrol terdistribusi yang menghubungkan beberapa PLC dengan jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Yang pertama, fleksibel tinggi. Program pada PLC dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa harus merombak rangkaian kabel, sedangkan pada relay harus mengganti atau merakit ulang rangkaian. Yang kedua, hemat ruang dan kabel. PLC mampu menggantikan ratusan relay hanya dengan satu perangkat, sehingga instalasi lebih ringkas dan rapi. Yang ketiga, kecepatan dan keandalan. PLC bekerja secara elektronik mikroprosesor sehingga lebih cepat dan lebih sedikit kesalahan mekanis dibandingkan dengan relay yang bersifat mekanis. Kemudian, fiturnya lengkap. PLC memiliki fungsi tambahan seperti timer, counter, memori, PID control, komunikasi antar perangkat, dan monitoring yang sulit dicapai dengan relay biasa. Kemudian, mudah maintenance dan troubleshooting. Kesalahan dapat dideteksi lewat software monitoring program, sementara pada relay butuh pengecekan kabel satu persatu. Selanjutnya, tahan lama. PLC lebih awet karena tidak ada komponen mekanis yang sering aus seperti pada relay, yaitu kontak bisa terbakar atau aus. Kemudian, efisiensi biaya jangka panjang. Walaupun harga awal PLC mahal, tetapi biaya perawatan, perombakan, dan upgrade lebih murah dibandingkan dengan sistem relay. Selanjutnya yaitu klasifikasi PLC. Yang pertama berdasarkan kapasitas dan ukuran. Yang pertama adalah small PLC, micro PLC, di mana input-outputnya terbatas hanya 10-280 I/O list. Umumnya digunakan untuk mesin sederhana, misalnya mesin pengisian botol, lift kecil, dan sebagainya. Contohnya yaitu Siemens Logo Omron CP1E. Yang kedua, medium PLC, di mana kapasitasnya lebih besar. I/O list-nya itu 128 sampai dengan 1024 I/O list. Cocok untuk sistem kontrol dengan kompleksitas menengah seperti pabrik makanan, otomasi gedung, dan lain-lain. Contohnya adalah Siemens S7300, Mitsubishi VX Series. Kemudian adalah mendukung ribuan I/O list, kecepatan proses tinggi, digunakan pada industri besar, pabrik otomotif, pembangkit listrik, oil dan gas, dan lain-lain. Contohnya itu Siemens S7400, Allen Bradley, dan Control Logix. Kemudian berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama adalah compact PLC, di mana CPU, power supply, dan I/O list-nya menyatu dalam satu modul, lebih ringkas, cocok untuk aplikasi kecil sampai menengah. Kemudian adalah modular PLC, terdiri dari modular terpisah di mana CPU, power supply, dan I/O list komunikasi mudah dikembangkan dan menambah modul sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berdasarkan sistem pengendalian. Yang pertama adalah PLC standalone, berdiri sendiri, tidak terhubung dengan sistem lain, dipakai untuk kontrol mesin tunggal. Yang kedua adalah PLC Network Distributed Control System DCS, di mana dia terhubung dengan PLC lain atau sistem SCADA, digunakan untuk sistem industri yang luas dan saling terintegrasi.
Kemudian klasifikasi PLC berdasarkan cara pemrograman. PLC dengan ladder diagram paling umum mirip rangkaian relay. Kemudian PLC dengan VBD, Function Block Diagram. Yang ketiga PLC dengan STL, Statement List. Yang keempat adalah PLC berbasis High Level Language, misalnya Structure Text, mirip bahasa pemrograman C Pascal. Kemudian, spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama adalah Siemens Simetic S7 Series. Tipe populernya yaitu S7200, S7300, S7300, dan S7500. Kemudian untuk spesifikasi umum, tegangan kerja 24 volt DC atau 220 volt AC, di mana input-output digital dan analog. Kemudian untuk komunikasi, Ethernet, Probius, dan Profinet. Kemudian memori perangkatnya, mulai dari 4 KB hingga dengan 1 MB tergantung serinya. Cocok untuk otomasi pabrik, mesin, hingga sistem industri skala besar. Yang kedua yaitu Mitsubishi Melses Series, di mana tipe populernya yaitu FX1N, FX2N, FX3U, dan Q Series. Untuk spesifikasi yang umum, tegangan inputnya itu 100 sampai 240 volt AC atau 24 volt DC. Modul I/O listnya fleksibel, di mana dia digital, analog, height, dan speed counter. Untuk komunikasinya menggunakan RS232, RS485, Ethernet, dan CC-Link. Untuk memori programnya ada 8K steps sampai dengan 64K steps. Banyak dipakai di mesin produksi dan otomasi pabrik. Yang ketiga adalah Omron Siemens Series. Untuk tipe populernya yaitu CP1E, CP1H, CJ2M, NX1P. Untuk spesifikasi umumnya, tegangannya adalah 24 VC, 24 volt DC, atau 220 volt AC. Kapasitas I/O-nya mulai dari 10 hingga dengan 1000. Untuk komunikasinya dia menggunakan Ethernet IP, Modbus, RS232, dan USB. Kemudian memori programnya yaitu 2K sampai dengan 60K steps. Cocok untuk kontrol mesin kecil sampai dengan sistem besar. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Di sini pada slide ini terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu rangkaian daya dan yang kedua adalah rangkaian kontrol. Sebelum itu kita lihat pada I/O list-nya. Yang pertama yaitu pada PB Star, dia I/O list-nya di D1 dengan addressnya 0.01. Yang kedua PB Stop, I/O tipenya D1, addressnya 0.03. Yang ketiga adalah PB Reset, I/O tipenya D1, addressnya 0.05. Yang keempat adalah kontak KF, yaitu kontaktor forward, I/O tipenya adalah D0, addressnya 100.07. Yang kelima adalah KR, yaitu kontaktor reverse, I/O tipenya D0, addressnya 106. Yang keenam adalah buzzer, I/O tipenya D0 dan addressnya 100.5. Pada rangkaian kontrol, pada rangkaian daya, terdapat beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama adalah MCB, yang kedua yaitu KF kontaktor forward, kemudian ada kontaktor reverse, ada torque thermal overload relay, dan motor induksi 3 fasa. Kemudian, untuk mengubah arah putaran motor dari forward ke reverse, cukup kita mengubah salah satu fasanya saja, di mana fasa R kita hubungkan ke W1 pada motor induksi 3 fasa, dan fasa T-nya kita hubungkan ke U1 motor induksi 3 fasa. Kemudian, kita beralih ke rangkaian kontrolnya. Pada rangkaian kontrol, terdapat 3 input dan 2 output.
pada bagian input terdapat PB start, PB stop, dan reset, dan I/O-nya ini inputnya sesuai dengan I/O list yang telah saya bacakan tadi, di mana PB start itu di input 1, stop di 03, dan reset di 05. Kemudian pada bagian outputnya terdapat buzzer dan kontaktor forward serta kontaktor reverse. Di mana pada bagian buzzer ini kaki bagian positifnya yaitu terhubung ke pin 5. Kemudian kaki positif pada kontaktor forward terhubung ke pin 07. Kemudian pin 06 ini terhubung ke kaki negatif kontaktor reverse. Kemudian untuk di kaki negatif pada bagian kontaktor forward dan buzzer, dia terhubung ke L2 per N, di mana itu adalah sumber tegangan fasa di 220 volt. Kemudian omron yang digunakan pada rangkaian kontrol ini adalah omron CP1L L20 DRA. Selanjutnya itu prinsip kerja pada bagian ladder diagramnya. Saat PB start ditekan, maka arus akan mengalir ke membran. Kemudian membran ini akan aktif. Setelah itu kontak-kontaknya akan tertutup. Pada bagian membran, pada bagian penguncinya akan tertutup, ini juga akan tertutup, dan ini juga akan tertutup. Pada saat PB start dilepas, membran akan tetap aktif karena pada bagian pengunci sudah tertutup. Kemudian di saat yang bersamaan, timer T0 dan kontaktor forward akan aktif secara bersamaan. Setelah itu kontaktor forward akan aktif, maka motor akan berputar secara forward dan T0 akan menghitung waktu selama 8 detik. Setelah waktu T0 habis, maka kontaknya akan berubah keadaan, maka ini akan tertutup dan ini akan terbuka, maka kontaktor forward tidak aktif dan timer 1 akan aktif menghitung selama 5 detik. Setelah waktunya habis, maka timer T1 ini kontaknya akan berubah keadaan, maka di sini akan tertutup dan di sini akan tertutup. Secara bersamaan T2 akan aktif dan kontaktor reverse akan aktif. Kontaktor reverse akan aktif selama 8 detik. Setelah waktu timer habis 8 detik, maka kontaknya akan berubah keadaan. Pada bagian ini, kontaknya bagian ini akan tertutup dan bagian ini akan terbuka, maka kontaktor reverse akan nonaktif. Sementara timer 3 akan aktif selama 5 detik. Setelah waktunya habis, maka timer 3 kontaknya akan berubah keadaan, maka di sini akan tertutup dan counter akan aktif. Setelah counter aktif, maka limitnya akan berkurang dari 3 menjadi 2. Nah, proses ini akan terus berulang sampai limit counter ini habis menjadi 0. Pada saat limitnya telah habis, maka secara otomatis kontaknya akan berubah keadaan, maka T0 ini, maka pada bagian kontak ini akan tertutup dan buzzer akan aktif. Setelah buzzer aktif, menandakan bahwa limit dari counter telah habis. Kemudian untuk mereset rangkaian, kita tekan pada PB bagian reset, maka proses akan berulang dari awal. Kemudian untuk menstop proses pada rangkaian ini, kita tekan pada bagian PB stop, maka akan berhenti. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang digunakan pada rangkaian forward flipper otomatis. Yang pertama ada omron tipe
CP1L L20 DRA, kemudian ada 2 buah kontaktor forward dan kontaktor reverse. Selanjutnya yaitu ada 3 buah push button start, push button stop, dan push button reset. Kemudian ada buzzer dan terakhir yaitu motor 3 fasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian wiring. Pada bagian wiring terdapat 3 input dan 2 output. Pada bagian input terdapat pada push button start, push button stop, dan push button reset. Kemudian pada bagian output yaitu ada motor 3 fasa dan buzzer. Untuk cara kerjanya, saat tombol start ditekan, maka kontaktor forward akan aktif selama waktu yang disetting. Setelah itu, setelah waktunya habis, maka kontaktor reverse akan aktif selama waktu yang disetting. Maka proses ini akan berulang selama 3 kali. Setelah proses berulang selama 3 kali sampai kontaknya habis, maka buzzer akan aktif. Kemudian pada saat tombol reset ditekan, maka proses akan berulang ke awal dan begitu seterusnya. Terima kasih.